Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat sekarang ini saya bisa melaksanakan presentasi proyek dari mata kuliah Etnosains. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Yuni Pertiwi dengan NIM 200311038 izin mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Etnosains dengan dosen pengampu Ibu Sadiatul Fadiah, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan identitas RPP, nama sekolah yang saya tujukan, SMA Negeri 4 Payakumbuh, mata pelajaran biologi, kelas 10 semester genap, materi pokok perubahan lingkungan, dengan jumlah pertemuan atau alokasi waktu 2 jam pembelajaran dikali 45 menit satu pertemuan. Di mana KI-nya yaitu KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya terdapat 2 KD yaitu KD 1.1 dan KD 1.2. Di mana KD 1.1 yaitu mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan menurut agama yang dianutnya. Kemudian KD 1.2 yaitu peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama. Kemudian KI 2 yaitu bersikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi dari berbagai permasalahan. Di mana terdapat 2 KD yaitu KD 2.1 dan KD 2.2. Di mana untuk KD 2.1 yaitu berperilaku ilmiah dan KD 2.2 yaitu peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja. Kemudian untuk KI 3 yaitu memahami dan menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humaniora. Di mana KD-nya yaitu KD 3.1 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian untuk KI 4 yaitu keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Untuk KD-nya yaitu KD 4.1 merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Masuk kita ke indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan konsep perubahan lingkungan dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta mampu menjelaskan data perubahan lingkungan dan mampu menjelaskan berbagai perubahan lingkungan berdasarkan indikator lingkungan. Kemudian indikator yang kedua yaitu menelaah tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Dengan tujuannya yaitu peserta didik mampu menelaah pencemaran air, mampu menelaah pencemaran udara, mampu menelaah pencemaran tanah, mampu menelaah pencemaran kimiawi, fisik, dan biologis dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pemecahan masalah dari perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar melalui observasi dan kajian studi, di mana tujuannya yaitu peserta didik mampu membuat dan menciptakan pemecahan masalah dari perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar setelah observasi. Baiklah, untuk KD 3.11 yaitu KD yang saya bahas mengenai menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Dengan indikator menjelaskan konsep, menelaah tentang macam-macam, mendiferensiasikan faktor-faktor penyebab, menganalisis data sumber tentang dampak akibat perubahan lingkungan, mendiferensiasikan jenis-jenis limbah, menguraikan metode atau proses pengelolaan limbah, dan menentukan cara tentang upaya pelestarian lingkungan. Untuk KD 4.11, KD keterampilannya yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu membuat pemecahan masalah dari perubahan lingkungan, kemudian mengkomunikasikan hasil kajian analisis, kemudian menciptakan suatu karya dan mengkomunikasikan hasil diskusi dalam bentuk PPT. Di mana materinya yaitu ada tentang konsep perubahan lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan, penyebab perubahan lingkungan, dampak-dampak perubahan lingkungan, limbah dan daur ulang,
proses daur ulang, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dan upaya pelestarian lingkungan. Dengan strategi pembelajarannya yang dengan pendekatannya yaitu contextual teaching and learning atau CTL, melalui metode diskusi, observasi, literatur, presentasi kelompok, tanya jawab, dan ceramah, dengan modelnya yaitu problem based learning atau PBL. Baiklah, langsung ke langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini kita melakukan orientasi, yaitu dengan mengucapkan salam, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, mengkondisikan kelas baik itu secara fisik dan psikis dari peserta didik. Kemudian kita melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya yang telah selesai dipelajari. Kemudian juga menunjukkan gambar-gambar mengenai perubahan lingkungan yang terjadi. Selanjutnya kita memberikan motivasi. Pemberian motivasi ini berguna untuk meningkatkan konsentrasi serta keinginan peserta didik untuk lebih giat dalam belajar, sehingga mereka fokus tentang materi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya yaitu pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi-materi yang akan dibahas serta indikator dan tujuan yang diharapkan peserta didik mampu dicapai setelah mempelajari materi tersebut. Selanjutnya yaitu pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti kita melakukan yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Guru dapat menanyakan suatu gambar kearifan lokal berupa pemandian Ayange di tepi sungai. Khusus pada pemandian Ayange ini terdapat di Kecamatan Kapul 9, Kabupaten 50 Kota di daerah tempat tinggal saya, di mana pemandian Ayange ini terdapat di tepi-tepi sungai, di tepi sungai yang airnya dingin, kemudian di tepi-tepinya ini merupakan Ayange. Hal tersebut merupakan suatu kearifan lokal atau potensi yang ada di daerah tersebut. Kemudian menanyakan kepada peserta didik apa perubahan lingkungan yang mungkin akan terjadi pada pemandian Ayange tersebut. Apa-apa saja yang pencemaran yang akan mencemari pemandian Ayange tersebut sehingga pemandian Ayange itu tidak lagi lestari atau mungkin punah dan hilang di masa yang akan datang. Kemudian mengkoordinasikan peserta didik. Guru membantu siswa menjelaskan tentang konsep perubahan lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan yang masih belum dipahami, dan mengorganisasikan tugas pelajar sesuai dengan permasalahan pada topik yang akan dibahas. Kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Setelah guru mengorganisasikan ke dalam kelompok dengan membagikan LKPD, guru membimbing penyelidikan kepada peserta didik yang sedang melakukan sebuah kajian analisis melalui observasi gambar, baik itu melalui buku maupun media internet. Kemudian setiap kelompok melakukan pengamatan melalui gambar dan literasi serta membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dan menyajikan dalam bentuk PPT. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan data pada LKPD tersebut. Selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memonitor atau membimbing kegiatan presentasi kelompok mengenai pendapat yang disampaikan peserta didik. Kemudian guru bersama peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan. Dan guru mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dipaparkan oleh kelompok penyaji. Selanjutnya yaitu kegiatan menutup. Pada kegiatan menutup yang pertama yaitu rangkuman dan refleksi. Guru melakukan review dan meminta peserta didik untuk menyimpulkan dari apa yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Kemudian, guru memberikan apresiasi kepada kelompok atau peserta didik yang sudah berperan aktif selama kegiatan pembelajaran dengan menampilkan presentasi terbaik. Selanjutnya yaitu guru menyampaikan rencana kegiatan pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pembuatan mini project berupa poster, dilarang membuang sampah di sepanjang sungai tempat pemandian Ayange. Gunanya selain untuk mengembangkan keterampilan, juga sebagai pengingat bagi wisatawan agar tetap menjaga kebersihan di sepanjang Ayange tersebut, agar Ayange tersebut tetap lestari dan tidak terjadi pencemaran di sana.
Kemudian guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam, dan peserta didik membaca doa dan menjawab salam. Untuk rangka pembelajaran yang mungkin akan diperlukan dalam proses pembelajaran ini ada berupa sumber belajar, buku biologi kelas 10 Kemdikbud, buku terbitan lain yang menunjang multimedia interaktif dan internet, kemudian alatnya dapat berupa laptop dan infokus, penggaris, spidol, dan papan tulis, kemudian slide presentasi. Kemudian medianya dapat berupa worksheet atau lembar kerja siswa atau LKPD, laporan tertulis, bahan presentasi, gambar atau video wacana perubahan lingkungan. Untuk penilaiannya dapat kita lakukan penilaian pengetahuan melalui LKPD dengan tekniknya pengamatan oleh guru, kemudian keterampilan yaitu melalui presentasi dan poster yang telah dibuat oleh peserta didik, kemudian penilaian sikap yaitu melalui lembar observasi guru pada sesi diskusi atau sesi pada saat peserta didik bekerja di dalam kelompok. Berikut adalah LKPD yang telah disiapkan guru untuk kepentingan selama pembelajaran berlangsung. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.